Sekarang kita akan lanjutkan untuk melakukan meshing terhadap geometri yang telah kita buat sebelumnya. Sama seperti biasa, kita ambil meshing, kemudian kita hubungkan ke sini, ya. Kemudian kita buka meshingnya. Nah, ini sudah ditampilkan ya geometrinya. Sekarang kita mulai melakukan meshing ya. Kita melakukan meshingnya itu menggunakan teknik unstructured meshing ya. Pertama itu kita tentukan metodenya, geometrinya tentunya semua ya. Ini semua body ya. Select all, apply ya. Metodenya ini ya tetrahedron ya. Patch conform. Jadi nanti ini bentuknya adalah tetrahedron. Kemudian kita sizing, ya, kita atur geometrinya sama semuanya, ya. Elemen size, ya. Ini behaviornya hard, gitu ya. Ini ukurannya 5 mili ya, 5 mili. Oke. Coba kalau 5 mili itu nanti ini CFD gitu ya. Nah, ini sama 5. Nah, nanti kita mesh, kemudian kita lihat berapa jumlah salesnya. Generate mesh. Nah, ini agak lama ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Ini meshnya sudah jadi. Kita lihat secara statistik ya. Oh, ini masih di atas ketentuan ya untuk student. Jadi kita kurangi ya. Kita perbesar ini. Kita perbesar jadi ya segini katakanlah ya. 5 ini body sizing. Kita perbesar jadi 5. Nah, kita clear dulu. Kemudian kita generate lagi. Sekarang elemennya 953 kurang besar ya. Ketentuan student itu elemennya adalah 10, 48, 576. Jadi ini mungkin kita kecilkan dikit, barangkali 4 gitu ya. Barangkali bisa menambah jumlah meshnya. Ya, jadi begini supaya kita mendapatkan jumlah sales yang cukup banyak ya, sehingga bisa lebih teliti. Ini sudah kita peroleh, meshnya adalah berukuran 5,3 mili. Ya. Ini juga 5,3 mili dengan jumlah elemennya adalah 1.036. Ya. Ini sudah mendekati batas maksimal untuk ANSYS student. Ya. Nah, kita lihat di sini ini name selection-nya ya. Ini batas dan impeller ya, impeller. Kemudian permukaan, dasar, impeller ya. Ini shaft ya. Oke. Berarti ini sudah jadi meshingnya. Sekarang kita akan pisahkan meshing ini menjadi dua bagian. Ini saya kecilkan dulu. Bagian moving dan bagian static. Ya, ini saya buat di sini satu. Ini untuk yang moving. Ya, terus saya buat lagi satu. Ya, di sini. Ini untuk static. Ya, nah ini meshnya saya hubungkan ke sini. Ini saya update. Ya,
Terus ini juga saya hubungkan ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian saya buka. Nah, ini karena kita ngambil dari mesh yang barusan kita buat, maka ini ya sama ya. Nah, ini sekarang karena kita hanya memerlukan bagian movingnya saja, maka ini kita suppress ya. Yang bukan moving kita suppress. Ini 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 juga kita suppress. Ya, ini berarti kita hanya dapat apa? Hanya dapat yang movingnya saja. Ya, hanya dapat yang movingnya saja. Nah, ini moving saja. Nah, tandanya ini. Ini kan boundary bagian dari statik. Ini sudah silang semua. Nah, ini batas. Ini adalah ini ya, batas ini yang nah ini, impeller yang ini. Oke. Nah, ini kita generate, nggak apa-apa. Ya. Setelah itu kita ekspor. Mesh, Fluent input file, export. Ya. Nah, ini kita ekspor. Sebentar. Download. Nah, ini kita support. Ya. Kita ekspor. Nah, ini kita ekspor Rusten moving. Ya. Rusten moving. Nah, ini tanggal 11 MSH. Oke. Nah, kemudian kita akan ini mengedit yang bagian untuk bagian statik. Nah, ini adalah bagian statik ya, bagian statik. Sama dengan cara yang sama seperti yang bagian moving, tapi sebaliknya ya. Ini saya hide. Ini saya hide. Ini juga saya hide ya. Nah, ini kan bagian moving ya. Ini yang saya suppress. Nah, termasuk yang kecil ini. Ini kita suppress. Nah, ini berarti sudah tersisa untuk bagian statik saja. Nah, ini kalau show all body, nah, yang bagian impeller dan batas itu ini ya, apa? Tidak ada gitu ya. Nah, ini ya. Dah, ini coba kita ekspor. Next, Fluent, ekspor. Nah, ini. Nah, ini kita beri nama static. Ya, oke. Save. Ya. Nah, ini berarti kita sudah punya dua zona kalkulasi yaitu daerah moving dan daerah statik ya. Setelah kita melakukan ekspor baik moving dan statik, nah ini kita simpan dulu. Kemudian kita tutup workbench-nya. Kemudian kita membuka Fluent-nya ya. Ya, kita buka Fluent-nya sekarang. Ini kita buka dengan membaca mesh. Nah, kita baca dulu mesh yang moving. Ya, kita baca dulu.
mesh yang moving tadi yang sudah hasil kita ekspor lah ini kita buka. Nah, ini open ya. Dan ini kita start. Ini sudah terbuka meshnya di Fluent. Coba kita lihat ini boundary conditionnya ya. Outline gini ya. Embeller gitu. Nah, ini ya. Ini kita coba putar. Nah, sudah ya, sudah oke. Kemudian batas meshnya. Nah, ini batas meshnya. Itu kalau nggak base ya. Nah, ini ya. Ini adalah impeller dan batas meshnya. Baik. Nah, ini coba kita ubah beberapa karena nanti akan ada nama yang sama ya. Jadi ini batas mesh itu kita ubah. Batas itu kan interface ya. Jadi ini interface. Nah, ini kita ubah ini moving ya, apply. Ini interface ya. Impeller adalah apa? Wall ya. Ini saya ubah namanya supaya nanti tidak kacau dengan saat kita menambahkan yang bagian static zone. Apply, close. Kemudian ini kita edit. Ini interior moving ya. Apply. Kemudian untuk cell zone-nya juga sama. Cell zone ini adalah ini kita beri nama, kita edit ini moving ya. Apply. Oke. Kemudian kita sekarang akan menambahkan yang bagian statik. Nah, ini kita tambahkan append ya, statik. Oke. Nah, ini berarti kita menggabungkan antara yang moving dan yang statik. Ya. Oke. Nah, ini kan jadi banyak. Ini berarti miliknya apa? Yang tambahan ini miliknya dari statik. Nah, ini kita edit namanya ya, plus ini B. Oke, ini buffer C ya, apply plus ini nah, ini buffer D apply. Ini batas moving dibiarkan. Ini kan yang tadi dari bagian moving zone ya. Ini dasar juga wall. Ini dasar, apply. Terus dinding juga sama. Dinding ABCD adalah wall semua. Dan ini apply ya C ini yang D
di apply, close, kemudian ini impeller, nggak ada masalah, interior moving. Nah, ini interior yang dari statik. Nah, interior statik, close. Kemudian ini permukaan. Nah, permukaan ini tipenya adalah simetri ya. Shaft, ini masuk juga wall. Nah, ini shaft, oke. Nah, ini sekarang yang terakhir, ini apa gitu ya. Nah, ini coba kita lihat ya di bagian mesh ini. Nah, impeller wall static itu yang bagian mana? Nah, ini dia adalah bagian. Nah, ini adalah apa? Ini sama, ini adalah batas tapi miliknya apa? Statik. Oleh karena itu dikatakan interface. Nah, sekarang ini ubah, kita ubah. Ini adalah interface. Kita beri nama batas statik. Nah, apply, oke ya. Nah, ini ada batas miliknya statik dan ada batas miliknya moving. Jadi, interface itu adalah daerah di mana data-data perhitungan itu saling dipertukarkan. Jadi, dihitung bagian moving, selesai, kemudian dihitung bagian statik. Nah, untuk menghitung bagian statik itu perlu bagian moving. Ya. Nah, setelah statik selesai dihitung, hasil statik ini dipergunakan untuk bagian moving. Demikian seterusnya. Yang terakhir adalah kita setting cell zone-nya ya. Nah, ini kita setting. Nah, ini kita beri nama statik. Ya. Apply. Nah, sudah, berarti semua sudah selesai. Cell zone-nya ada dua, moving, statik. Kemudian kondisi batasnya semua sudah kita setting ya. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, kita lebih baik simpan dulu ini. Right case, sekarang kita belum ada datanya ya. Namanya ini, namanya Rusten. Ya terserah namanya apa, yang penting disimpan. Nah, sampai di sini berarti semua tahapan meshing sampai dengan dibaca di Fluent, dilakukan setting terhadap kondisi batas, dan cell zone-nya sudah selesai. Berikutnya adalah untuk melakukan perhitungan.